Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Garda Revolusi Iran terus melancarkan gelombang serangan baru dalam operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Garda Revolusi Iran merilis rekaman video detik-detik peluncuran gelombang serangan terbaru, yakni gelombang serangan ke-82. Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim gelombang serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel. Serangan militer Iran makin masif pasca Iran menolak keras negosiasi dengan Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tengah berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk mencoba mengakhiri perang. Namun Trump memastikan perbincangan digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. So we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Speaking with in Iran? A top person, don't forget. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we have not. We don't know if he's living. Sementara itu dikutip dari media Arab Saudi Al Arabiya yang mengutip media Israel, menyebut pemimpin tertinggi baru Iran juga telah sepakat bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Anggota Parlemen Senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak terima kesepakatan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembicaraan perdamaian dengan Teheran. Pada hari Selasa, anggota Parlemen Senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang pembicaraan perdamaian dengan Teheran, Iran. אתמול ביקרת בערד, קראת בדימונה, גם אני, ראית את החוסן, ראית את האוכלוסייה, ראית את אזרחי מדינת ישראל, ראית את זה, הם רוצים אבל תוצאה. טוב, אני שומע שהאיראנים רוצים לסגור את העניין הזה. עכשיו אני זוכר שהיה איזה מישהו שנלחם נגד הסכם רע, קראו לו ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה גם דואג לנו גם הפעם, אני מניח. אנחנו דואגים להביא את ישראל למקומות שהיא לא הייתה, ואיראן במקומות שהיא לא הייתה. תודה רבה. הם למטה, אנחנו למעלה. Sebelumnya, Trump mengklaim di akun Instagramnya telah berdiskusi terkait perdamaian dengan Iran dan menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari. Ia juga memberi Iran batas waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz atau AS akan menghancurkan pembangkit listrik negara itu. Sementara Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan AS. Ia menuduh Trump membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Diketahui konflik antara AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan menunda serangan ke Iran selama 5 hari. Dosen Hubungan Internasional Universitas Pinus, Tia Mariatul Kiptia, mengatakan penghentian serangan ini sebagai upaya membuka ruang negosiasi serta akibat opini publik di media sosial yang menekan Amerika Serikat. Politik Iran itu berjalan. Dia bukan hanya menyerang dengan senjata, dengan rudalnya, dengan misilnya, tapi juga semua bergerak. Dari mulai proksi, walaupun baru Hezbollah ya, proksi lain belum bergerak loh. Yang di Irak belum, yang di Yaman belum, begitu ya. Kemudian platform media sosial untuk mempengaruhi opini publik internasional juga bermain. Jadi artinya setiap kali Trump mengeluarkan statement nyelenehnya, Iran dengan strategi yang calm, yang tenang, memberikan statementnya dan oke, Anda akan menyerang, saya juga akan melakukan serangan kepada fasilitas atau army base di berbagai negara di Teluk, betul. Jadi ini adalah strateginya Iran juga. Ini kita kalau lihat ya, Mas Gede, jomplang begitu ya. Bahasa kitanya tuh jomplang. Trump dengan statement nyelenehnya, kemudian Araghchi sebagai representatif dari Iran sangat tenang, kemudian sangat mempengaruhi publik dan dia sanggup menghadapi berbagai international news dari Western, dari CNN, dari CNBC, dari berbagai media dari Amerika. Dia sanggup dan dengan Inggris yang bagus dia memperlihatkan bahwa Iran masih kuat dan tetap akan melanjutkan serangan, dan ini bagus untuk Iran. Dan kita tidak tahu padahal sebetulnya betul nggak senjata Iran masih memadai begitu ya? Ini benar-benar strategi dari Iran yang saya pikir membuat Amerika jadi ragu untuk terus melanjutkan perang dan memenuhi keinginan Israel begitu. Ya Mbak, jika Anda melihat sikap Trump yang tadi Anda bilang ini ada semacam kekhawatiran, kalau kita lihat ya Mbak ya, ada statement yang agak berubah-ubah yang tidak konsisten, sementara Iran menyikapi itu dengan tenang. Kalau Anda melihat secara psikologis Trump sendiri seperti apa nih Mbak? Tertekan. Jadi saya melihat satu sisi dia ingin mendukung Israel, dia ingin komitmen dengan Israel, tapi sisi lain dia juga harus mengamankan posisi politik di dalam negerinya. Dia juga harus mengamankan sekarang posisi BBM di Amerika sudah naik 3 kali lipat. Dia ada kekhawatiran itu terjadi chaos, terjadi pemakzulan, kemudian tidak ada aliansi yang menolong dia, yang mau join memerangi Iran. Nah itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dan kita melihat bahwa beberapa statement Trump saat ini sudah mulai melemah dibanding di awal-awal ya, Mas Gede. Dan harapan saya mudah-mudahan betul prediksi saya bahwa 2-3 minggu setelah Lebaran ini perang akan berakhir dan mereka kembali ke meja perundingan. Ini artinya bahwa memang politik luar negeri Amerika Serikat sangat berperan penting dalam menghentikan serangan Amerika Serikat ke Israel nih Mbak ya? Ya, hanya Iran. Kita tidak butuh mediator. Saya melihatnya ya, perang ini tidak butuh mediator, tidak butuh siapapun, hanya Trump yang bisa menghentikan. Ketika Trump menyebutkan akan stop dan dia tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, dalam hal ini Israel, perang ini akan berakhir. Jadi satu-satunya aktor yang bisa menghentikan perang ini adalah Trump. Dan saya yakin Ayatollah Mujtaba juga bukan orang yang sangat keras kepala ya. Kalau Trump masih melihat bahwa Ayatollah Mujtaba sebagai ancaman, itu salah besar. Berarti Trump memang belum memahami tentang sistem politik Iran. Sebetulnya orang-orang Iran itu sangat-sangat bagus untuk diajak negosiasi atau kembali ke meja perundingan. Karena awalnya juga kan mereka sedang berunding dari mulai Oman, kemudian pindah begitu ya, dan mereka melanjutkan perundingan. Iran juga cukup kooperatif untuk membuka data-data sampai mana pengayaan uraniumnya dan misil dan lain sebagainya. Ini kan Israel. Masalahnya adalah Israel, biang keroknya adalah Israel. Itu saja. Jadi kalau Trump konsisten saja, war will end, ya sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan kembali, dan saya pikir Ayatollah Mujtaba akan kooperatif begitu ya. Mbak, ini terakhir Mbak, dari kondisi saat ini kita melihat bahwa ada indikasi Amerika Serikat melunak ya untuk menghentikan serangan hingga 5 hari ke depan. Apakah ini merupakan sebuah indikasi hingga saat ini ya Anda melihat kemenangan ada di tangan Iran? Nah, kalau misalnya menyebut yang mana yang menang, susah nih, Mas. Karena kalau perang begini, Amerika akan menyebut kita menang. Nanti Iran juga akan menyebut kita menang. Dan perang menang dan tidak, itu tidak bisa juga diukur dari kekuatan militer. Karena kalau kekuatan militer jelas, Amerika Serikat sebagai negara adidaya ya 4 kali lipat lebih kuat daripada Iran. Tapi dengan retaliation yang Iran lakukan, dan di luar dugaan publik internasional kaget, begitu ya, mampu melakukan itu dengan kondisi di bawah sanksi Amerika Serikat
puluhan tahun, ini merupakan poin plus untuk Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran tidak selemah itu di bawah sanksi Amerika Serikat, mampu melawan dan melakukan retaliations, dan saya pikir kedepannya akan lebih hati-hati lagi Amerika Serikat untuk terus mengikuti keinginan Israel. Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan oleh Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us and to weaken us altogether. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, tegas menolak serangan Iran terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Arab Saudi menilai permusuhan yang dilakukan Iran terhadap Arab Saudi dan negara Teluk lainnya telah dipersiapkan. Tindakan Iran dinilai sebagai tindakan yang menginginkan instabilitas di kawasan Teluk. Arab meminta Iran mengedepankan negosiasi dan diplomasi untuk meredam eskalasi konflik. Serangan-serangan Iran dinilai sengaja menargetkan objek vital dan kawasan publik baik di Arab Saudi maupun negara Teluk lainnya. Serangan Iran membuat kawasan Teluk kehilangan kepercayaan kepada Iran. Para ekspatriat yang ada di kawasan. كما أن هذه الهجمات تمس المصالح الوطنية atau di negara kita, di negara kami, ke Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. نحن نؤكد بأن الجانب الإيراني لن يحقق أي مكاسب من هجماته على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. Tidak akan mendapatkan hasil apa-apa bagi Iran itu sendiri. بل بالعكس سوف تفضي إلى نتائج عكسية تزيد من معاناة إيران وعزلتها ekonomi dan juga secara regional di regional. كما أن هذه الهجمات تؤثر على التضامن الإسلامي لا سيما إنها موجهة